Baik, kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini masih terkait dengan penyakit satwa akuatik. Kali ini adalah pertemuan ke-6. Kita akan berbicara tentang penyakit bakterial pada ikan. Oleh karena itu, capaian pembelajaran kali ini untuk pertemuan ke-6 adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi penyakit bakterial terhadap kesehatan satwa akuatik. Saudari-saudara sekalian, sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang penyakit bakterial pada satwa akuatik, pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi homeostasis. Faktor itu apa saja? Yaitu faktor fisik dan kimia, kemudian faktor biologis pada kesehatan ikan. Nah, kalau kita bicara tentang penyakit pada satwa akuatik, teristimewa bila kita bicarakan tentang penyakit infeksius pada satwa akuatik, maka cara penularannya ada yang pertama adalah terkait atau melalui air, yang kedua adalah melalui kontak langsung, kemudian yang ketiga adalah melalui peralatan, kemudian yang keempat adalah terbawa oleh oleh ikan ataupun tumbuh-tumbuhan, dan yang kelima adalah terkait dengan konstruksi dari kolam. Beberapa bakteri yang bersifat patogen pada ikan, kita akan coba bedakan nanti adalah yang gram positif dan gram negatif. Untuk yang gram positif, terutama dalam bentuk batang, yang pertama adalah Diplobacilli, ya, itu biasanya bentuknya pendek, tidak tahan asam. Sebagai contoh adalah Corynebacterium sebagai penyebab penyakit ginjal pada satwa akuatik. Kemudian ada yang berbentuk batang juga tetapi panjang dan bersifat tahan asam. Itu contohnya adalah Mycobacterium species, kemudian Nocardia species. Kemudian kita juga bedakan antara motil dan non-motil. Untuk bakteri-bakteri non-motil ini contohnya adalah yang berpigmen. Jadi bakteri non-motil berpigmen, contohnya Aeromonas salmonicida. Kemudian non-motil tanpa pigmen, contohnya adalah Haemophilus pisum dan Pasteurella species. Berikutnya adalah yang batang gram negatif. Ya, tadi kita batang gram positif, sekarang adalah batang gram negatif. Yang motil batang gram negatif ini adalah contohnya adalah Pseudomonas, Aeromonas liquefacient, kemudian Hydrophila, ya, kemudian Vibrio, kemudian Aeromonas. Kemudian yang berbentuk batang panjang fleksibel, contohnya adalah Chondrococcus columnaris, kemudian Cytophaga vesicorvilla. Ini adalah bakteri gram negatif, batang gram negatif dan bersifat motil. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang gejala klinis pada penyakit yang disebabkan oleh bakteri secara umum, kalau kita perhatikan, yang pertama adalah septikemia atau hemoragik. Yang kedua ada ulkus nekrotik, kemudian yang ketiga adalah nekrosa sirip atau kita kenal hindrut. Kemudian yang keempat adalah terjadi penurunan nafsu makan, kemudian lemah, kemudian refleks yang menjadi lambat. Kemudian yang kelima adalah lendir berkurang. Kemudian keenam adalah biasanya memisahkan diri dari kelompoknya. Kemudian yang ketujuh, biasanya ikan berenang tidak terkoordinasi atau kadang-kadang ada gerakan-gerakan loncat yang tidak teratur. Dan yang terakhir tentu yang paling kita sering gunakan sebagai awal pemeriksaan adalah dari warna insang.
biasanya terjadi perubahan menjadi warna lebih pucat. Tetapi pada beberapa kasus menjadi lebih hitam karena terjadi perdarahan. Saudara sekalian, mari kita mulai dengan bakteri yang pertama. Kita kenal adalah apa yang disebut istilahnya motil Aeromonas septicemia atau disingkat dengan MAS. Nama lainnya adalah Bacterial Hemorrhagic Septicemia. Etiologinya, penyebabnya siapa? Terutama adalah bakteri Aeromonas hydrophylla. Kita ingat Aeromonas hydrophylla ini adalah bakteri gram negatif, dia tidak berspora, motil, karena memiliki satu flagella, karena itu disebut dengan monotrichus flagel, ya, pada salah satu kutubnya. Kemudian bakteri ini normal dalam air tawar, terutama yang mengandung bahan organik tinggi, dengan pada populasi 10 pangkat 7 sel per mili, itu sifatnya sangat patogen. Biasanya Aeromonas hydrophylla ini sangat peka terhadap hewan amfibi, mamalia, berbagai macam ikan air tawar seperti sprinit, kemudian belut, kemudian lele. Nah, secara umum gejala klinis dari Aeromonas tadi adalah kalau kita perhatikan warna tubuh ikan menjadi lebih gelap, kemampuan berenangnya menurun, mata keluar atau menonjol, kadang-kadang kita lihat ada siripnya rusak, kemudian juga kulitnya terjadi atau ditemukan hemoragik, kadang-kadang juga ada nekrosis, bahkan juga ada ditemukan ulcer-ulcer. Nah, pada stadium akhir, biasanya kita temukan juga ikan dalam kondisi asites. Nah, kalau kita lakukan pembedahan, hampir semua organ dalamnya, baik hati, ginjal, dan limpa, mengalami perdarahan yang hebat. PA-nya biasanya kalau kita melakukan, itu akan terlihat hemoragik. Ya. Juga ditemukan foki-foki nekrotik pada permukaan tubuh, ya. Kemudian hemoragik pada insang, ya. Kemudian eksoptalmi, kemudian mukus desquamasi lateral, dan juga terjadi nekrosis pada mukosa usus. Itu adalah PA dari MAS. Nah, bagaimana pencegahan dan pengobatan MAS? Kalau kita perhatikan, yang pertama tentu hindari stres. Apa saja yang menyebabkan stres? Yang pertama kepadatan, temperatur, kemudian pakan, kemudian kondisi dari aspek biologis, fisik, dan kimia itu di sini sangat berperan. Pada kondisi sakit juga bisa diterapi dengan antibiotik, biasanya menggunakan oxytetra, dosisnya 25-30 mg per kilogram berat badan, atau kanamisin, atau juga bisa streptomycin. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, di mana hewannya yang sakit masih 1-2 ekor, bisa dilakukan perendaman dengan oxytetra 5-10 ppm selama 24 jam. Ini adalah pencegahan dan pengobatannya, saya rasa tadi sudah disampaikan. Ini adalah gambaran kondisi dari penyakit MAS. Ya, ini ada hemoragiknya. Ya. Ini kebetulan sampelnya adalah ikan gurami. Kemudian ini kalau kita perhatikan terjadi apa yang disebut dengan terjadi eritrema di sekitar anus, ya, eritrema. Ini juga MAS, ya, motil Aeromonas disease, Nah, kalau kita perhatikan patogenesisnya, bisa menular pada manusia, karena itu disebut dengan zoonosis. Kemudian penularannya umumnya per oral. Nah, kalau dia per oral, biasanya setelah masuk ke dalam usus, dia akan berkembang biak dalam enterosit. Dan pada kondisi tertentu, beberapa atau sejumlah bakteri akan keluar melalui feses. Dan kembali setelah keluar akan menginfeksi ikan yang lain. Sehingga penularannya bisa secara horizontal antara ikan dalam satu kelompok. Dan tidak diturunkan pada anaknya, jadi tidak penularan vertikal.
jadi penularannya hanya horizontal. Bisa melalui air yang tercemar apa? Tercemar feses dari ikan penderita. Atau bisa melalui peralatan yang tercemar. Kemudian berikutnya menyebabkan hemoragik pada pangkal sirip dan ekor, dan biasanya septikemia disertai dengan nekrosis di sekitar anus. Oleh karena itu, Aeromonas hydrophila ini dikenal bukan saja MAS, tetapi lebih dikenal sebagai penyakit sirip merah. Kenapa disebut penyakit sirip merah? Karena siripnya mengalami hemoragik dan pengkikisan sehingga nampak berwarna merah. Pada dasarnya Aeromonas hydrophila ini merupakan penyakit oportunistik, yaitu di mana kondisi patogen itu baru menginfeksi ikan ketika ikan mengalami stres, terutama stres yang disebabkan kepadatan populasi. Karena itu dikatakan bahwa ikan ini terinfeksi oleh Aeromonas hydrophila terutama disebabkan oleh mikroorganisme yang oportunistik. Ya. Biasanya tidak menyebabkan penyakit, tetapi pada kondisi stres dia akan menimbulkan penyakit. Sehingga disebut Aeromonas hydrophila ini sebenarnya termasuk dalam oportunistik. Di samping Aeromonas hydrophila juga kita akan membahas Aeromonas salmonicida. Dia bakteri batang pendek, non-motil, ya, dan bersifat gram negatif. Ada 2 strain. Yang pertama adalah Aeromonas salmonicida tipikal dan Aeromonas salmonicida atipikal. Kalau kita bicara yang tipikal itu kenapa? Karena menghasilkan pigmen coklat difus pada media yang mengandung tripton, contohnya media TSA atau tripasa soya, atau yang media yang mengandung fenilalanin. Sedangkan yang atipikal tidak menghasilkan pigmen, umumnya lebih patogen daripada yang tipikal. Dan kalau dikultur atau ditumbuhkan lebih sulit daripada yang tipikal. Nah, saudara sekalian, untuk Aeromonas salmonicida yang non pigmen kadang-kadang bersamaan dengan penyakit yang ada pada ikan mas, ya. Disebut dengan goldfish ulcer disease atau kita kenal juga sebagai carp erythrodermatitis. Nah, sebagai penyebab infeksi tentu dikenal juga pada ikan salmonid kalau terinfeksi oleh Aeromonas salmonicida ini dikenal sebagai penyakit frunculosis atau juga boil-like lesion. Ya, karena menimbulkan frunkel-frunkel. Nah, terutama pada ikan tawar, contohnya sprinid, ikan mas atau ikan hias. Disebut frunculosis karena bentuknya frunkel seperti bisul atau nodul yang terbentuk dalam kulit oleh peradangan terbatas dari korium dan jaringan subkutis dengan nekrosis di bagian tengahnya. Nah, umumnya infeksi Aeromonas salmonicida ini infeksinya bersamaan dengan adanya infeksi Staphylococcus yang masuk ke kulit melalui folikel rambut. Nah, bagaimana gejala klinisnya? Gejala klinisnya adalah septikemia jelas, hemoragik juga jelas pada otot, ya, dan beberapa bagian tubuh lain. Nah, kalau kita cermati tidak hanya pada otot, tetapi jaringan subkutan juga mengalami perubahan, ada tanda-tanda melepuh yang kemudian lama-lama menjadi ulcer. Kita kenal sebagai ulcerative dermatitis. Nah, kalau kita lakukan pembedahan, kita akan mendapatkan organ-organ seperti limpa, ginjal mengalami bengkak, bahkan kita juga temukan akhirnya kondisi terjadinya asites. Bagaimana penularannya? Penularannya bisa secara horizontal, ya, antara ikan sakit dengan ikan yang lain, ya, kontak, atau bisa juga melalui air yang terkontaminasi, atau bisa juga secara vertikal, artinya dari induk ke anaknya melalui apa? Melalui telur yang terkontaminasi. Ya, ini adalah beberapa contoh dari infeksi yang disebabkan oleh Aeromonas. Ini bahkan sampai dengan berlubang.
Ini akut fungkulosis. Ya. Nah, berikutnya adalah apa yang disebut dengan tuberkulosis. Gitu. Tuberkulosis pada ikan juga ada. Ya. Biasanya disebut dengan Piscium tuberculosis. Umumnya tuberkulosis pada ikan ini bersifat subakut sampai dengan kronis. Nah, kalau kita bicara tentang etiologi, maka etiologinya berbeda untuk ikan air laut dengan air payo atau air tawar. Karena air laut itu biasanya disebabkan oleh Mycobacterium marinum, sedangkan ikan air payo dan tawar biasanya disebabkan oleh Mycobacterium fortuitum. Nah, ukuran besar dari kuman ini 0,3 mikrometer sampai dengan 0,7 mikrometer. Kemudian karakteristik yang lain adalah dia gram positif, tidak berspora, non-motil, dengan pewarnaan asid fast, kemudian bisa terlihat, kemudian pertumbuhannya sangat lambat. Kalau kita perhatikan patogenesis dari tuberkulosis ini, yang pertama jelas per oral. Biasanya kalau per oral ini karena makanannya tercemar atau terkontaminasi dari bakteri tersebut. Yang dua, luka abrasi. Ya, sehingga kuman atau bakteri tersebut bisa masuk ke dalam luka tersebut. Yang berikutnya adalah transovarium. Ya. Makanya bisa secara horizontal maupun secara vertikal. Bagaimana dengan penyebarannya? Bisa melalui perdagangan ikan penderita yang sakit, ya. Kemudian juga melalui reptil yang tidak menimbulkan gejala penyakit, tapi bisa sebagai pembawa. Bagaimana dengan masa inkubasinya? 6 minggu atau lebih. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan, gitu ya, spesies target untuk marinum dan fortuitum dapat menginfeksi hampir semua jenis ikan, amfibi atau reptil. Selain itu, infeksi bakteri ini juga ditemukan pada katak, salamander, ular, kadal, aligator, dan kura-kura. Di mana marinum atau fortuitum ini juga dikatakan sebagai zoonosis. Karena apa? Karena bisa menimbulkan infeksi pada manusia, terutama pada bagian kulit bagian siku dan lutut sehingga menyebabkan penyakit yang disebut dengan swimming pool granuloma. Di mana infeksi bakteri ini akan menyebabkan timbulnya lesi-lesi granuloma pada kulit. Apa yang harus dilakukan untuk budidaya, untuk menghilangkan, untuk mencegah terjadinya infeksi Mycobacterium? Yang pertama jelas, jangan memasukkan sembarang ikan ke penampungan yang berisi ikan sehat tanpa melakukan karantina. Jadi setiap budidaya itu ada kolam-kolam karantina. Untuk apa? Untuk transit. Ketika kita mau membawa ikan dari luar, sebelum kita campur atau kita pelihara, kita masukkan dulu di karantina untuk pengamatan. Yang kedua, hindari menempatkan ikan-ikan terlalu padat karena bisa menimbulkan stres. Dan yang ketiga, jangan memberi makan ikan dengan pakan yang mungkin terkontaminasi oleh Mycobacterium. Jadi kalau ada kolam yang terinfeksi Mycobacterium, maka harus diisolasi, dikarantina. Baik pakan, peralatan, orang-orang yang bekerja, dan sebagainya. Air juga, dan sebagainya. Sehingga konstruksi dari kolam itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan ikan-ikan di sekitar kolam yang sakit. Gejala penyakitnya ada biasanya laten, mungkin tidak nampak, ada yang nampak. Yang jelas, yang nampak ada lesi granuloma di beberapa organ dengan keradangan yang bersifat purulen sampai dengan kasiosa. Umumnya ikan-ikan yang sakit akan menyendiri, melepaskan diri dari kelompoknya. Kemudian refleks makannya juga hilang karena nafsu makannya hilang. Kemudian ada exophthalmos, ya, baik yang unilateral kedua matanya atau hanya satu, unilateral atau bilateral. Bagaimana kita melakukan diagnosis untuk Mycobacterium ini? Tentu yang pertama harus perhatikan ada nggak lesi nekrotik berwarna abu-abu keputihan. Kemudian yang kedua, buat preparat apus dengan pewarnaan gimsa untuk melihat bakteri berbentuk
batang panjang, berbentuk panjang, gram positif, dan asid fast. Yang bisa saja kemungkinan ditemukan selain dengan infeksi dari Mycobacterium ini, ya tentu harus dicermati kemungkinan ada infeksi lain, yaitu adanya infeksi dari nocardia. Bagaimana pencegahan dan pengobatannya? Dengan sanitasi, disinfektan, pemusnahan ikan, ya. Dengan demikian kita harapkan mampu mengendalikan terhadap penyakit dan penyebarannya. Berikutnya tidak kalah penting pengawasan dan pelarangan lalu lintas ikan terinfeksi, dan bisa kita mengobati dengan kanamisin 100 mg per kilogram berat badan in vitro selama 5-10 hari. Ini adalah contoh Mycobacterium marinum, ya, di sekitar spinal column dan ada tempat predileksinya. Ya. Ini adalah gambaran histopatologis ginjal yang terinfeksi oleh Mycobacterium marinum dan Mycobacterium fortuitum. Ya. Berikutnya adalah fibriosis. Etiologinya fibrosis ini disebabkan oleh Vibrio. Gramnya gram negatif, bentuk batang, motil. Ya. Bagaimana patogenesisnya? Bersifat sekunder, mengikuti penyakit lain karena ada protozoa atau lainnya. Nah, pada percobaan ikan kerapu pernah dilakukan percobaan diinfeksi dan disuntik dengan bakteri tersebut, di mana di tempat suntikan langsung terjadi ulcer. Bahkan kemudian kalau kita bedah juga ada perdarahan peritoneal dan juga kita akan melihat kerusakan dari ginjal. Itu adalah fibriosis. Nah, gejala klinisnya adalah nafsu makan menurun, tidak spesifik untuk penyakit ini, tetapi yang jelas kalau ikan terinfeksi penyakit ini, nafsu makannya menurun, warna kulit lebih gelap, insang pucat, kemudian terjadi ulkus sindrom, bahkan kemudian kita dapatkan busuk sirip atau fin rot. Jadi kalau kita bicara tentang fin rot, maka itu adalah penyebabnya adalah Vibrio. Berikutnya adalah PA-nya. PO-nya yang jelas ada hemoragik, jelas. Gimana? Hemoragik pada rongga perut dan juga hemoragik pada jantung. Pada beberapa kasus berat terlihat adanya kerusakan hati, ginjal, dan limpa. Ini ada contoh dari Vibrio angularum. Ya. Bagaimana pencegahan dan pengobatan? Bisa menggunakan antibiotik, oksitetra, sulfonamid, kloramfenikol. Atau tidak melalui makanan, tetapi direndam, bisa menggunakan nitrofuranol 15 ppm selama 4 jam atau sulfonamid 50 ppm selama 4 jam. Nah, karena Vibrio sangat patogen pada ikan laut yang dingin, terutama pada ikan salmon, maka disebut Vibrio ini terutama Vibrio salmonicida. Jadi Vibrio salmonicida ini menimbulkan infeksi pada ikan laut dingin, terutama pada ikan salmon. Oleh karena itu, Vibrio salmonicida ini disebut juga sebagai cold water fibriosis atau HITA. Cold water fibriosis atau HITA. Nah, penyakit ini, bakteri ini, itu dikatakan sebagai penyakit zoonosis karena manusia bisa tertular, bisa menginfeksi pada manusia. Kapan terjadinya? Jika manusia itu mengkonsumsi makanan kerang atau produk perikanan laut yang tercemar oleh Vibrio salmonicida. Jadi hati-hati. Berikutnya adalah penyakit kolumnaris atau kita kenal sebagai cotton wool disease. Etiologinya bagaimana? Etiologinya disebabkan oleh Flexibacter columnaris. Dia umumnya bakteri bentuk panjang, kemudian gram negatif, hidupnya aerobik, banyak ditemukan pada perairan suhu relatif tinggi. Untuk patogenesis dari Flexibacter ini adalah dia stres biasanya. Ya. Stres apa? Stres terkait dengan peningkatan suhu air tinggi. Oleh karena itu penyakit ini sering muncul pada temperatur 18 derajat sampai dengan 20 derajat. Itu adalah temperatur yang membuat ikan stres. Bagaimana gejala klinisnya?
Gejala klinis dari Cotton Wool Disease ini atau penyakit kolumnaris ini adalah luka pada kepala, ekor, dan insang. Bahkan juga ditemukan ulcer. Kematian yang tinggi bila insang telah terjadi kerusakan. Ya, itu baru kematian. Bagaimana pencegahan dan pengobatannya? Dengan cara perendaman. Perendamnya menggunakan apa? Malesit Green. Dosisnya berapa? 1:50.000. Selama 10-30 detik. Atau kalau kita tidak punya Malesit Green, kita punya CU SO4 500 ppm, ya lakukan dipping perendaman 1 sampai dengan 2 menit. Berikutnya adalah Bacterial Kidney Disease. Ini penyakit terutama pada anak ikan. Ikan apa? Ikan salmon dan trout. Karena itu bersifat kronis. Biasanya bakteri kidney disease ini terjadi sepanjang tahun, terutama bila temperatur air meningkat dengan tingkat mortalitas tinggi pada wild atau farm salmon. Etiologinya disebabkan oleh bakteri Renibacterium salmoninarum. Organismenya kecil, non-motil, biasanya gram positif, berbentuk batang, dan selalu berpasangan seperti halnya Diplobacillus. Kalau kita perhatikan gejala klinisnya, yang jelas ada eksotalmus. Yang kedua, kulit lebih gelap. Kenapa lebih gelap? Karena ada terjadi hemoragik. Hemoragik terjadi di mana? Di sirip, kemudian di insang, ya mungkin nampak pucat dan anemis. Kemudian juga kalau dibedah, kita lihat adanya akumulasi cairan pada rongga perut dan perbesaran ginjal. Terjadi asites. Nah, pada beberapa spesies terdapat nodul kuning sampai dengan kehijuan di mana? Di organ ginjal, liver, lien, dan jantung. Atau juga kadangkala kita temukan pembekalan lien, ginjal dengan diselaputi eksudat yang mengering. Nah, bagaimana cara diagnosisnya untuk penyakit ini? Diagnosisnya dari gejala klinis bisa, atau dengan pemeriksaan histopatologis dari organ, atau menggunakan PCR, FAT, ataupun ELISA. Nah, kalau kita bicara tentang penyakit ini, penularannya bisa secara vertikal, melalui apa? Melalui telur atau sperma horizontal. Dan biasanya kontak langsung. Ya, jadi horizontal. Nah, untuk pencegahannya maka dilakukan yang pertama seleksi. Seleksi terhadap ikan. Yang kedua, telur terinfeksi harus dimusnahkan. Yang ketiga adalah yang sakit harus diberikan pengobatan, terapi dengan antibiotik. Memang tidak efektif, tetapi bisa dilakukan pengobatan dan isolasi karantina. Ini adalah contoh bakteri gram positif, Diplococi, biasanya kita temukan pada organ ginjal. Kalau ini bacterial kidney disease, di mana terjadi nekrosis dan degradasi. Ini gram positif, bentuknya Diplococi, dari swab organ tersangka. Ya, bakteri kidney disease kalau kita bedah, maka yang khas adalah terjadi abses yang besar di saluran cernanya. Baik, saya rasa demikian topik kita pertemuannya ke-6. Kalau boleh saya simpulkan, saya rangkum bahwa pada pertemuan ini kita batasi hanya pada beberapa penyakit. Ya, baik itu gram positif maupun gram negatif, di mana masing-masing bakteri ini tentu secara umum kalau kita perhatikan terapinya bisa menggunakan antibiotik, bisa dengan cara perendaman, atau kemudian kita atasi dengan cara cari penyebab stresnya. Jadi umumnya disebabkan oleh stres yang berbahaya. Ya. Nah, untuk bakteri-bakteri tadi kita sudah batasi. Dari Aeromonas adalah Hydrophila dan Salmonicida. Kemudian kita juga bicara tentang Vibrio. Kemudian kita juga bicara tentang Flixibacter. Ya. Ini adalah contoh-contoh bakteri yang sering menimbulkan persoalan pada daerah tropis. Saya rasa demikian topik pertemuan kita yang ke-6 ini, dan saya juga sudah menyediakan dan mempersiapkan materi untuk soal-soal sebagai latihan untuk apakah setelah mengikuti materi ini Anda semua paham terhadap materi yang saya berikan. Silakan untuk coba menjawab
beberapa soal yang sudah saya sediakan di dalam bagian materi ini. Saya rasa demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.